Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin rozati wa siri sari fisari asma'i wa sifati. Para pencinta channel Surya Official yang dirahmati Allah, semoga dikabulkan hajat-hajatnya, diangkat derajatnya setinggi-tingginya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita cerita lebih lanjut, alangkah baiknya abang kakak semua menekan tombol like, komen, dan tekan loncengnya ya, agar saya bisa membagikan video-video selanjutnya yang lebih asik dan lebih menarik abang kakak semua. Tema hari ini cara meminta rumah dari Rasulullah melalui wasilah-wasilah amaliyah. Abang kakak yang dirahmati Allah, banyak sekali amaliyah yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepada Rasulullah SAW untuk menggapai hajat-hajat kita. Kalau kita punya hajat abang kakak semua, alangkah baiknya kita mendawamkan, mengistiqomahkan, bertawasul kepada amaliyah tersebut abang kakak semua. Yang hari ini yang lebih saya menarik itu abang kakak semua. Kenapa saya memilih tema seperti ini abang kakak semua? Karena mungkin abang kakak semua, kawan-kawan semua, mungkin yang belum punya rumah, belum punya mobil, belum punya tanah, belum punya apapun itu abang kakak semua. Wasilah yang paling agung, paling mujarab itu dengan wasilah sholawat abang kakak semua. Dengan sholawat itu abang kakak semua, hajat apapun itu akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala abang kakak semua. Ketika kita memunajat atau berdoa itu tanpa dengan sholawat itu abang kakak semua, doa dengan hajat itu masih terkatung-katung, ibaratnya masih belum diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala abang kakak semua. Jadi kalau abang kakak semua pengen rumah, pengen mobil, pengen segala macam itu, perbanyaklah sholawat abang kakak semua. Sholawat itu jelas abang kakak semua, dimanapun abang kakak berada, dimanapun situasinya. Ada beberapa memang yang tidak bisa diselawatin, yaitu di dalam kamar mandi dan WC itu tidak boleh dengan kotoran itu abang kakak semua, jelas. Selepas itu abang kakak sholawatin aja semua, apapun itu. Pengen punya rumah, sholawatin. Pegang rumah itu abang kakak semua, sholawatin. Timbulkan aura yang menggetarkan tadi, positif tadi itu, keluarkan seolah-olah itu nyata. Insya Allah dalam beberapa bulan ke depan abang kakak mempunyai rumah abang kakak. Karena jelas di situ Allah berselawat, para malaikat berselawat, mengagungkan Rasulullah SAW. Kita harus jelas, kita berselawat juga. Karena orang yang berselawat itu menjadi kekasih Rasulullah, menjadi pandangan Allah. Rasulullah itu mencintai kita, tapi kita tidak mencintai dia.
abang kakak semua. Kenapa? Kita tidak mau berselawat. Selawat satu hari, 1 kali, 2 kali, 3 kali, sudah. Padahal itu belum abang kakak semua. Rasulullah itu menunggu kita abang kakak semua. Rasulullah makanya bilang, Allah membilang kita, umatmu, hambaku yang berselawat 1 kali itu akan kubalas 10 kali lipat dengan rahmatku. Nah, bayangkan abang kakak semua. Jadi kenapa kita tidak boleh meminta untuk dunia? 30% untuk dunia, 70% untuk akhirat. Kan banyak 30% itu abang kakak semua. Kita fungsikan abang kakak semua. Minta rumah dengan wasilah selawat. Insya Allah abang kakak semua. Yakinkan, timbulkan, tulis di kertas abang kakak semua. Tulis, aku tahun ini pengen punya rumah. Aku pengen tahun ini punya tanah. Selawatin aja abang kakak semua. Buktikan. Curahkan ke gambar tersebut, ke tulisan tersebut. Curahkan. Insya Allah abang kakak semua. Berapa bulan kemudian insya Allah abang kakak semua mempunyai hajat tersebut. Tapi catatannya, berapa banyak abang kakak semua udah bersolawat? Bang, ada yang begini menanyakan, bang, kenapa solawat itu ditargetkan? Ya harus, kenapa tidak? Kita nih manusia yang penuh lalai, harus punya target. Kalau tidak pakai target, nanti semaunya 3 kali udah selawat dah, udah. Berapa 3 kali? Besoknya sekali. Itu orang istiqomah? Tidak abang kakak semua. Orang yang istiqomah itu, misalnya 1 hari itu 1000, besoknya 1000, sampai dia tidak memikirkan itu. Dia akan lupa itu. Dalam kelupaan itu Allah akan mengijabah doanya. Proses tadi abang kakak semua. Butuh proses. Makan kita butuh proses. Apalagi hajat kita yang besar ini tadi itu. Kalau rumah berapa ratus juta. Apa sebanding enggak dengan selawat kita ini abang kakak semua? Dengan cuma 1000 sehari. Tidak sebanding abang kakak semua. Banyak testimoni yang terkabul hajatnya. Tapi itu luar biasa abang kakak semua. Dia menjalankan itu orang yang tidak sesuai dengan takarnya, di atas 10.000. Selawat Jibril itu ada yang 25.000. Selawat mujiat itu dengan 1000. Kan panjang itu selawat mujiat itu. Tapi luar biasa bang kakak semua. Dia meyakini, dia mencurahkan isi hatinya. Dia bergantung kepada Allah SWT. Melewati wasilah selawat tadi itu, hajat dia bisa terkabul abang kakak semua. Jadi yakin betul-betul, tanamkan betul-betul. Dengan selawat, dengan wasilah selawat, aku bisa menggapai hajatku tanpa harus mengeluarkan duit sepeser pun. Kan begitu abang kakak semua. Pelajaran yang kita ambil dari sini adalah tanamkan betul-betul, istiqomahkan betul-betul tentang Allah dan Rasulnya. Ketika kita tanamkan Allah dan Rasulnya di dalam kolbu kita, di dalam hati kita, dalam sanubari kita, insya Allah apapun hajat abang kakak semua, apapun itu masalah abang kakak semua, beres. Tidak ada yang tidak beres. Di muka bumi ini, di langit dan di bumi itu, yang memegang kekuasaan itu Allah dan Rasulnya. Jadi apapun permasalahan abang kakak semua, salawatin aja. Curahkan betul-betul abang kakak semua.
Karena fadilah-fadilah keagungan dari sholawat tersebut, amaliyah tersebut luar biasa bang kakak semua. Kalau belum kita menjalani, banyak berpikir begini, sudah banyak berselawat tapi belum ada hasilnya, tapi malahan cobaan melanda. Betul, cobaan melanda itu proses abang kakak semua, karena kita ini banyak dosa. Karena dalam banyak dosa itulah cobaan itu ada, karena dikikis oleh Allah. Ku kikis, ku buang dikit-dikit, sedikit-dikit untuk pengabulan doa tadi itu. Kalau sudah pantas, Allah akan mengabulkan. Yakin saja. Kalau kita tidak meyakini, hati-hati abang kakak semua. Berarti dalam diri kita ada penyakit. Penyakit yang harus kita kikis betul-betul. Coba ndak percaya abang kakak semua. Buktikan abang kakak semua punya ayam, punya kucing. Abang kakak betul-betul selawatin. Ataupun abang kakak punya penyakit, abang kakak selawatin. Pasti ada ngepeknya abang kakak semua. Udah banyak bukti-buktinya abang kakak semua. Saya hanya mempertegas, memperjelas, membagikan pengalaman-pengalaman yang saya rasakan abang kakak semua. Jangan heran, jangan merasa aneh orang yang berselawat itu dijauhin, diminderin. Jangan aneh. Itu proses pengampunan dosa itu. Insya Allah, kalau kita sudah pantas, Allah akan mengijabah doa-doa kita. Udah pantas berarti nanti kita gila. Seterah Allah mau bikin gila kita macam mana, seterah. Kita gila secara gila berselawat, gila berzikir, itu enggak masalah. Bukan kita gila begini jadi orang gila. Tidak abang kakak semua. Kata siapa orang berselawat, orang berzikir itu gila? Dengan kegilaan kedosaan-dosaan sampai dia berselawat itu meneteskan air mata, itu tidak masalah abang kakak semua. Ujian coba semua abang kakak semua. Perbanyaklah sholawat, perbanyaklah tahajud. Kita gabungkan lagi tahajud tadi itu abang kakak semua. Sudah kita bersolawat, kita gabungkan lagi dengan tahajud. Itu luar biasa abang kakak semua. Prosesnya cepat abang kakak semua. Tahajud itu jelas abang kakak semua. Di sepertiga malam Allah menunggu kita, menanti-nanti kita abang kakak semua. Jadi abang kakak semua, kalau ndak percaya, abang kakak semua coba aja. 3 malam ya, abang kakak semua coba. Kau ndak percaya, fungsinya luar biasa abang kakak semua. Jangankan hajat abang kakak semua, penyakit yang medis itu bisa sembuh dengan tahajud dan selawat abang kakak semua. Apalagi rumah, mobil, segala macam, kecil bagi Allah itu abang kakak semua. Jadi perbanyaklah tahajud, perbanyaklah selawat. Motivasi kita untuk pejuang-pejuang tahajud dan selawat itu luar biasa abang kakak semua. Rahasia Allah itu luar biasa abang kakak semua, tanpa kita sadari abang kakak semua. Jelas abang kakak semua dalam Al-Quran dan hadis itu. Perbanyaklah selawat, perbanyaklah ibadah sunnah abang kakak semua. Jadi saran saya, apapun hajat abang kakak semua, tahajud selawat, gabungkan aja, tidak masalah abang kakak semua. Rasakan betul-betul. 7 hari kemudian abang kakak semua testimoni ke saya,
taruh di komentar di bawah ini abang kakak semua ya. Nanti saya bacakan abang kakak semua. Nah, begitu. Salam-salam dari anak Pontianak abang kakak semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.